Saya tahu kamu baru mengetahuinya sekarang. Bagi yang belum tahu, dialah raja terakhir Persia. Dia adalah seorang pemimpin yang membawa modernisasi, kemajuan pesat dan kekayaan besar ke Iran. Namun di balik semua kekuasaannya, akhirnya datang juga hari di mana jutaan orang turun ke jalan untuk menggulingkannya. Tapi kenapa? Bagaimana dan mengapa seorang raja yang punya uang, militer yang kuat, serta dukungan dari beberapa negara terkuat di dunia bisa gagal? Dan bagaimana pula berakhirnya lebih dari 2000 tahun monarki di Persia? Dalam video ini, kita akan membahas secara detail kisah Shah Muhammad Reza Pahlavi. Dia adalah Shah terakhir Iran. Dan kita juga akan membahas di sini tentang revolusi yang terjadi saat itu yang mengubah sejarah negara tersebut untuk selamanya. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, saya ingin meminta satu like dari kamu dan jangan lupa subscribe Arvin Polo TV. Ini sudah sangat membantu kami para pembuat konten. Jadi, mari kita mulai. Pada tahun-tahun terakhir dekade 1970-an, Iran masih terlihat stabil di mata banyak orang. Dia masih berkuasa, menguasai militer, mengendalikan pemerintahan, dan didukung oleh beberapa negara barat yang kuat. Namun di balik semua itu, kemarahan banyak orang Iran perlahan-lahan semakin besar. Salah satu peristiwa yang semakin memperburuk kemarahan rakyat terjadi pada Januari 1978. Ada sebuah artikel yang terbit di surat kabar yang mengkritik seorang pemimpin agama terkenal. Namun, alih-alih mempercayai artikel-artikel yang terbit, masyarakat justru semakin marah kepada pemerintah. Karena hal ini, protes mulai bermunculan dan ini menjadi salah satu langkah awal menuju revolusi Iran. Namun, untuk memahami mengapa hal itu terjadi, kita harus kembali ke asal-usul keluarga yang memimpin Iran. Kisah ini tidak dimulai dari Muhammad Reza Pahlavi. Kisah ini dimulai dari ayahnya, yaitu Reza Shah Pahlavi. Muhammad Reza Pahlavi lahir di Teheran pada bulan Oktober 1919. Dia tumbuh besar pada masa ketika situasi Iran sedang kacau. Negara itu menghadapi banyak masalah, pemerintahnya lemah, dan Iran sering dipengaruhi oleh negara-negara kuat di sekitarnya. Ayahnya, Reza Khan, tidak lahir sebagai raja. Dia hanyalah seorang tentara yang perlahan-lahan naik pangkat di jajaran militer. Sejak masih muda, dia sudah masuk dinas militer dan akhirnya menjadi salah satu perwira paling dihormati di negara itu. Seiring pengaruhnya semakin kuat, dia juga semakin melihat kelemahan pemerintahan yang sedang berkuasa. Pada masa itu, Iran masih dipimpin oleh dinasti Qajar, sebuah keluarga yang telah memerintah selama lebih dari 1 abad. Meskipun Iran tetap merdeka, pengaruh kekuatan asing sangat besar di sana. Di utara ada Rusia. Di selatan ada Inggris yang memiliki kepentingan besar di wilayah tersebut karena perdagangan, dan kemudian juga karena minyak. Pada awal abad ke-20, ditemukan cadangan minyak besar di Iran. Karena itu, negara ini menjadi semakin penting dalam politik dunia. Saat Perang Dunia Pertama, Iran berusaha untuk tetap netral. Namun karena lokasinya, negara ini menjadi jalur dan tempat operasi berbagai pasukan. Hal ini menyebabkan kekacauan besar di negara tersebut. Bersamaan dengan itu, Iran juga dilanda kelaparan parah antara tahun 1917 dan 1919. Menurut para sejarawan, jutaan orang meninggal karena kekurangan makanan, penyakit, dan dampak perang. Ditambah lagi dengan penyebaran flu Spanyol yang semakin memperburuk kehidupan masyarakat. Banyak rakyat Iran yang kehilangan kepercayaan pada pemerintah saat itu. Bagi mereka, dinasti Qajar sudah tidak mampu lagi melindungi negara di tengah krisis. Karena itu, pada Februari 1921, sebuah kudeta militer dilakukan oleh Reza Khan bersama beberapa rekannya di militer. Setelah kudeta, Reza Khan dengan cepat menjadi salah satu orang paling berkuasa di Iran. Awalnya dia menjadi yang paling berpengaruh. Tahu se-Iran, si Reza Khan. Dalam beberapa tahun, dia menggunakan militer untuk menumpas pemberontakan dan memperkuat kendali pemerintah di seluruh negeri. Seiring kekuasaannya semakin kuat, dinasti yang sebelumnya berkuasa justru semakin melemah. Akhirnya, pada bulan Desember 1925, dinasti Qajar benar-benar dicopot dari kekuasaan. Reza Khan kemudian dinyatakan sebagai raja baru Iran dan mendirikan dinasti Pahlavi. Disinilah babak baru dalam sejarah Iran dimulai. Sebuah babak yang penuh dengan modernisasi, perubahan besar, dan keputusan-keputusan yang pada akhirnya akan membuka jalan bagi salah satu revolusi terpenting dalam sejarah modern Timur Tengah. Namun demikian, pada tahun 1935, ada satu perubahan besar yang dilakukan oleh Reza Shah.
Dia memerintahkan bahwa dalam urusan resmi dengan negara lain, negara mereka tidak lagi boleh disebut Persia, melainkan harus menggunakan nama Iran. Bagi orang biasa, ini mungkin hanya pergantian nama yang sederhana. Tapi bagi Reza Shah, ini memiliki makna yang lebih dalam. Dia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Iran bukan hanya kerajaan kuno dalam buku sejarah, tetapi sekarang adalah negara modern dengan nama sendiri, arah sendiri, dan kekuatan sendiri. Di tengah perubahan ini, disinilah Muhammad Reza Pahlavi perlahan tumbuh besar. Sejak kecil, perannya sudah jelas. Dia adalah putra mahkota. Itu artinya dia adalah calon raja berikutnya. Karena itu, hidupnya tidak normal. Dia tidak tumbuh seperti anak-anak biasa. Pendidikan diawasi dengan ketat oleh ayahnya. Ada perwira militer yang mengajarinya. Karena bagi Reza, anaknya tidak hanya harus bisa membaca dan berbicara, dia juga harus tahu cara patuh, memimpin, dan berpikir seperti tentara. Tapi ayahnya juga tahu bahwa pelatihan militer saja tidak cukup. Jika dia ingin memodernisasi Iran, anaknya harus melihat bagaimana Eropa bekerja. Jadi saat Muhammad Reza masih kecil, dia dikirim ke Swiss untuk belajar. Di sana dia melihat dunia yang berbeda. Sekolahnya lebih baik, kehidupannya lebih modern, lingkungannya lebih dekat dengan budaya barat. Disinilah terbentuk pandangannya bahwa Iran juga harus menjadi modern. Tapi saat dia belajar di Eropa, dunia justru semakin kacau. Nazi Jerman semakin kuat, pergerakan Italia semakin meluas, Jepang juga semakin berkuasa di Asia. Dan pada bulan September 1939, Perang Dunia Kedua meletus. Awalnya Iran mencoba untuk tetap netral. Reza tidak mau sembarangan berpihak pada kekuatan besar manapun. Tapi ada satu alasan kenapa dunia tidak bisa mengabaikan Iran, dan bukan hanya karena minyak, karena lokasi Iran juga sangat penting. Bagi Inggris dan Uni Soviet, mereka harus memastikan bahwa Iran tidak jatuh ke dalam pengaruh Jerman. Mereka juga membutuhkan jalur Iran untuk mengirimkan pasokan ke Uni Soviet saat melawan Jerman. Jadi pada Agustus 1941, pasukan Inggris dan Soviet menyerang Iran. Pertahanan negara itu dengan cepat runtuh. Dan di bawah tekanan dari kekuatan sekutu, Reza Shah terpaksa turun tahta. Yang menggantikannya adalah putranya, Muhammad Reza Muhammad. Pada September 1941, dia menjadi Raja Iran. Tapi, meskipun dia sudah menjadi raja, itu tidak berarti dia bebas mengambil keputusan. Dia masih muda, dia belum memiliki basis kekuatan sendiri yang kuat. Dan Iran sendiri masih berada di bawah pengaruh negara-negara yang mendudukinya selama perang. Singkatnya, dia memang punya mahkota, tapi kekuasaannya belum sepenuhnya di tangannya. Selama Perang Dunia II berlangsung, Iran menjadi sangat penting dalam rencana kekuatan sekutu, karena pasokan penting melewati negara ini. Di sini juga diadakan konferensi Tehran pada tahun 1943, di mana 3 pemimpin besar kekuatan sekutu bertemu, yaitu Roosevelt, Churchill, dan Stalin. Namun bagi rakyat Iran, pesannya jelas. Negara mereka sendiri menjadi tempat di mana kekuatan besar dunia berbicara tentang nasib dunia. Dan Syah mereka sendiri nyaris hanya berada di pinggir panggung. Disinilah perlahan-lahan terbentuk pemikiran Muhammad Reza Pahlavi. Dia melihat bagaimana negara-negara besar memperlakukan Iran. Dia juga melihat betapa lemahnya seorang raja jika dia tidak memiliki kendali yang kuat atas militer, pemerintahan, dan ekonomi. Jadi, dalam tahun-tahun berikutnya, Syah muda yang dulunya hanya menjadi simbol kekuasaan itu akan berusaha keras untuk menjadi benar-benar berkuasa. Namun cara dia memperkuat kepemimpinannya sendiri juga akan menjadi alasan mengapa banyak orang Iran secara perlahan kehilangan kepercayaan kepadanya. Sekarang mari kita lanjutkan. Setelah Perang Dunia Kedua, arah kekuasaan di Iran mulai berubah. Selama bertahun-tahun, gerak Muhammad Reza Pahlavi sangat terbatas. Dia hanyalah seorang raja di atas kertas. Namun, banyak keputusan penting masih dipengaruhi oleh kekuatan asing dan para politisi berkuasa di dalam negeri. Namun ketika perang di Eropa berakhir pada tahun 1945, Muhammad Reza Pahlavi mendapat kesempatan untuk memperkuat posisinya sendiri. Salah satu masalah terbesar saat itu adalah kehadiran pasukan Soviet di beberapa bagian Iran Utara. Menurut para sejarawan, pasukan Soviet lambat meninggalkan Iran meskipun perang telah usai. Karena hal ini, ketegangan antara Iran dan Uni Soviet pun meningkat. Wilayah dekat Azerbaijan juga menjadi isu besar, di mana ada kelompok-kelompok yang ingin mendapatkan lebih banyak kebebasan dari pemerintah pusat Iran.
Di tengah krisis ini, perlahan-lahan para tokoh tertentu mulai mendapatkan kembali pengaruhnya. Sementara kekuatan politisi lain melemah, justru kontrolnya terhadap pemerintahan semakin kuat. Menjelang akhir dekade 1940-an, dia bukan lagi sekadar simbol monarki. Perlahan-lahan, dia benar-benar menjadi pusat kekuasaan di Iran. Seiring dengan perubahan-perubahan politik ini, terjadi juga perubahan dalam kehidupan pribadinya. Sebagai raja, memiliki pewaris tahta sangat penting baginya. Jadi bukan hanya cinta yang menjadi alasan pernikahannya. Politik dan masa depan dinasti juga memainkan peran besar di sini. Istri pertamanya adalah Putri Fosia dari Mesir, seorang anggota keluarga kerajaan Mesir. Bagi banyak orang pada waktu itu, ini adalah kemenangan besar bagi dinasti Pahlavi karena mereka mendapatkan koneksi dengan salah satu keluarga kerajaan yang paling dihormati di wilayah tersebut. Mereka memiliki seorang anak perempuan, tetapi hubungan mereka tidak berjalan dengan baik. Akhirnya mereka berpisah dan resmi bercerai. Setelah itu, dia menikah lagi. Namun pernikahan keduanya juga tidak bertahan lama karena mereka tidak memiliki anak. Pada akhirnya, dia menikah dengan Farah Faradiba pada akhir tahun 1950-an. Kali ini mereka memiliki 4 anak, termasuk 2 laki-laki yang dianggap sebagai pewaris dinasti. Sementara dia membereskan kehidupan pribadinya, ada masalah yang lebih besar yang sedang meletus di seluruh negeri. Dan masalah itu adalah minyak. Jika ada satu hal yang mengubah sejarah Iran pada awal abad ke-20 itu, adalah kendali atas cadangan minyak negara yang sangat besar. Banyak orang Iran percaya bahwa perusahaan asing mendapatkan keuntungan yang terlalu besar, sementara Iran sendiri tidak mendapatkan bagian yang cukup. Karena itu, seruan agar negara memiliki lebih banyak kendali atas sumber daya alamnya sendiri semakin kuat. Pada tahun 1951 terjadi perubahan besar. Mohammad Mossadegh, seorang politikus yang populer, menjadi Perdana Menteri. Salah satu langkah terpentingnya adalah keinginannya untuk menempatkan industri minyak di bawah kendali Iran. Bagi banyak orang Iran, ini adalah simbol kebebasan dan martabat nasional. Namun bagi Inggris, ini merupakan ancaman besar terhadap kepentingan mereka. Perselisihan dengan cepat memburuk. Ini bukan lagi sekadar urusan bisnis, ini juga menjadi bagian dari memanasnya Perang Dingin antara Barat dan Uni Soviet. Pada masa itu, banyak pemimpin di Barat khawatir Iran akan jatuh ke dalam pengaruh komunisme jika pemerintahnya menjadi lemah. Pada tahun 1953, meledaklah sebuah krisis yang benar-benar mengubah arah negara. Menurut dokumen-dokumen yang dirilis bertahun-tahun kemudian, termasuk catatan dari Badan Intelijen Barat, ada dukungan dari luar untuk sebuah operasi yang menggulingkan Mossadegh dari kekuasaan. Di tengah kekacauan, dia sempat meninggalkan Iran. Banyak yang mengira masa pemerintahannya sudah berakhir, tapi itu tidak terjadi. Setelah peristiwa tahun 1953, dia kembali ke Iran. Dan saat dia kembali, kekuasaannya lebih kuat dari sebelumnya. Dia lebih menguasai militer, lebih mengendalikan pemerintahan, dan lebih siap untuk mendorong rencananya sendiri untuk mengubah Iran. Namun seiring dengan kekuasaannya yang semakin kuat, perlahan-lahan juga terbentuk kekuatan-kekuatan yang suatu hari nanti akan menantang kepemimpinannya. Pada pertengahan dekade 1950-an, tampaknya dia berada pada puncak kekuatannya. Muhammad Reza Pahlavi berada di posisi yang kuat setelah berhasil mengalahkan para lawan politik utamanya. Dia didukung oleh militer. Dan karena pentingnya Iran dalam Perang Dingin, dia juga mendapat dukungan dari beberapa negara barat. Namun, ada satu masalah yang tidak pernah hilang. Bagaimana Anda bisa mengelola sebuah negara yang begitu besar, sangat rumit, dan penuh dengan berbagai kelompok masyarakat? Iran bukanlah negara dengan satu budaya saja. Ada berbagai kelompok etnis, berbagai bahasa, berbagai keyakinan dan kepercayaan lokal. Di beberapa wilayah, terkadang pengaruh para pemimpin lokal lebih kuat daripada pemerintah pusat. Bagi dia, ini adalah ancaman bagi persatuan negara. Jadi, seiring kekuasaannya semakin kuat, dia juga semakin memperketat kontrol terhadap masyarakat. Pemerintah perlahan-lahan menjadi lebih ketat. Pengawasan pun semakin banyak. Lebih banyak pembatasan terhadap para kritikus. Semakin banyak orang yang diawasi oleh negara. Pada akhir tahun 1950-an, SAVAK didirikan, Organisasi Intelijen dan Keamanan Utama Iran. Tujuan resminya adalah melindungi negara dari ancaman di dalam maupun luar Iran. Namun seiring berjalannya waktu, organisasi ini juga menjadi simbol ketakutan bagi banyak warga negara. Menurut berbagai catatan sejarah dan penelitian, banyak kritikus pemerintah yang ditangkap, diinvestigasi, dan dalam beberapa kasus mengalami perlakuan keras saat berada dalam tahanan.
Karena hal ini, ketakutan publik terhadap kekuasaan negara semakin besar. Namun bersamaan dengan pengetatan ini, ada bagian lain dari cerita yang sering terlupakan. Sambil memperkuat kendalinya, dia juga berusaha mengubah Iran dengan cara yang belum pernah dialami sebelumnya. Pada tahun 1963, dia meluncurkan program yang disebut Revolusi Putih. Meskipun namanya demikian, ini bukanlah revolusi bersenjata. Ini adalah rencana besar untuk mengubah ekonomi, pendidikan, dan masyarakat Iran. Tujuannya sederhana, yaitu membuat negara menjadi lebih modern. Salah satu langkah terbesarnya adalah reformasi agraria. Banyak lahan luas saat itu dikuasai oleh keluarga kaya dan kelompok berpengaruh. Di bawah program baru ini, sebagian besar lahan tersebut dibagikan kepada lebih banyak petani. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga menggunakan pendapatan besar dari minyak untuk mendanai proyek-proyek baru. Lebih banyak sekolah dibangun, lebih banyak jalan dibuat. Lebih banyak komunitas diberikan layanan dasar. Anggaran besar juga dialokasikan untuk pengembangan pendidikan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang bisa membaca dan menulis. Lebih banyak anak muda yang bisa bersekolah. Semakin banyak juga profesional yang muncul di negara ini. Tidak hanya itu, akses ke layanan kesehatan juga diperluas. Ada program-program yang membawa layanan medis ke daerah-daerah yang sebelumnya jarang dikunjungi dokter dan perawat. Ada juga perubahan dalam hak-hak perempuan. Pada tahun 1960-an, perempuan diberikan hak untuk memilih dalam pemilihan nasional. Bagi banyak orang Iran, ini adalah langkah besar menuju modernisasi. Namun tidak semua orang senang dengan hal itu. Disinilah mulai terbentuk salah satu perpecahan terdalam dalam sejarah modern Iran. Sementara sebagian orang melihat revolusi putih sebagai jalan menuju kemajuan, yang lain melihatnya sebagai penyimpangan dari tradisi dan identitas religius negara. Bagi para pemimpin agama yang konservatif, perubahan yang diterapkan berlangsung terlalu cepat. Mereka merasa bahwa pengaruh agama di masyarakat perlahan-lahan mulai menghilang. Dan saat ketegangan ini makin memuncak, ada seorang pemimpin agama yang mulai dikenal di seluruh Iran. Seseorang yang akan menjadi tantangan terbesar bagi kekuasaan Syah. Namanya adalah Ayatollah Ruhollah Khomeini. Dan dalam beberapa tahun ke depan, benturan antara dua pandangan ini, modernisasi melawan konservatisme agama, akan terjadi. Akan mengubah nasib Iran untuk selamanya. Saat ekonomi Iran tumbuh pada tahun 1960-an dan 1970-an, ada satu masalah yang semakin membesar. Ini bukan tentang uang, bukan juga tentang minyak, ini tentang arah negara. Banyak orang Iran yang senang dengan perubahan yang dibawa oleh Revolusi Putih. Lebih banyak sekolah, lebih banyak pekerjaan, infrastruktur yang lebih baik, lebih banyak orang yang masuk ke kelas menengah masyarakat. Tapi tidak semua orang setuju dengan perubahan ini. Ada kelompok-kelompok yang percaya bahwa Iran terlalu cepat meninggalkan tradisi yang sudah lama menjadi bagian dari masyarakat mereka. Dan di tengah penolakan ini, ada seorang pemimpin agama yang semakin terkenal, yaitu Ayatollah Ruhollah Khomeini. Ketika Revolusi Putih dimulai pada tahun 1963, dia adalah salah satu kritikus paling vokal terhadap program tersebut. Dia memberikan pidato di berbagai tempat. Berkali-kali dia mempertanyakan arah pemerintah. Baginya, ini bukan hanya soal politik, ini juga soal agama dan identitas Iran. Seiring waktu, semakin banyak orang yang mendengarkannya. Dari seorang pemimpin agama yang terkenal, dia menjadi sosok nasional. Ketegangan semakin meningkat ketika dia memberikan pidato yang tajam pada tahun 1963, di mana dia secara langsung mengkritik Syah. Bagi pemerintah, ini sudah melewati sekedar oposisi biasa. Mereka melihatnya sebagai tantangan serius terhadap otoritas negara. Beberapa hari setelah pidato tersebut, Khomeini ditangkap. Hal ini memicu protes besar-besaran di berbagai bagian negara. Terjadi bentrokan antara para demonstran dan pasukan keamanan. Banyak orang terluka dan tewas dalam kerusuhan itu. Meskipun dia akhirnya dibebaskan, kritik-kritiknya tidak pernah berhenti. Dia terus berbicara menentang dirinya dan polisi pemerintah. Karena hal itu, dia kembali ditangkap dan akhirnya diasingkan keluar dari Iran. Pertama, dia dibawa ke Turki. Setelah itu, dia pindah ke Irak. Dari sana, selama bertahun-tahun, dia melanjutkan kampanyenya melawan pemerintahan dirinya. Meskipun dia tidak berada di Iran, pesannya tetap menyebar. Dan saat pengaruhnya semakin kuat, ada hal lain yang terjadi di negara itu. Ekonomi berkembang sangat pesat. Dalam banyak aspek, ini adalah masa pertumbuhan tercepat dalam sejarah modern Iran.
Pendapatan dari minyak sangat membantu, terutama setelah krisis minyak pada tahun 1970-an ketika harga minyak naik drastis di pasar global. Namun penting untuk memahami satu hal, tidak semua negara yang memiliki minyak secara otomatis menjadi kaya. Banyak yang memiliki sumber daya alam tetapi tidak dapat memanfaatkannya dengan baik. Dalam kasus Iran pada masa itu, sebagian besar pendapatan dari minyak digunakan untuk memperluas berbagai industri. Mereka tidak hanya bergantung pada sektor minyak saja. Produksi berbagai produk juga meningkat. Produk industri, petrokimia, semen, tekstil, dan produk pertanian. Karena hal ini, lapangan kerja bertambah, kota-kota pun berkembang, lebih banyak orang yang bisa membeli rumah, kendaraan, dan peralatan modern. Di kota-kota utama mulai muncul gaya hidup baru. Lebih banyak anak muda yang bisa bersekolah, lebih banyak orang bisa menonton film-film dari barat. Semakin banyak yang tertarik pada budaya modern. Namun, sementara sebagian orang melihat kemajuan, ada juga yang merasa bahwa identitas lama bangsa mulai hilang. Dan disinilah perpecahan dalam masyarakat semakin dalam. Seolah-olah ada dua Iran yang perlahan-lahan terbentuk. Satu pihak ingin melanjutkan modernisasi, sementara pihak yang lain ingin melindungi cara hidup yang tradisional dan religius. Sementara itu, seiring dengan menguatnya ekonomi, kepercayaan dirinya terhadap kepemimpinannya juga semakin besar. Dia semakin melihat dirinya sebagai simbol utama Iran yang baru. Pada tahun-tahun berikutnya, dia mendapatkan lebih banyak gelar yang lebih megah. Dia juga mengadakan upacara besar untuk menunjukkan kekuatan dan sejarah Iran kepada seluruh dunia. Salah satu contoh paling terkenal dari hal ini adalah perayaan besar pada tahun 1971 untuk memperingati warisan kuno Kekaisaran Persia. Banyak pemimpin dan tamu dari berbagai negara menghadiri acara ini. Bagi para pendukungnya, ini adalah simbol kekuatan dan prestis Iran. Namun bagi para Pero para sa kanyang mga kritiko, isa ito kesenjangan di antara mereka. Dan sementara dia sibuk menampilkan citra baru Iran kepada dunia, ada pertarungan lain yang diam-diam berkembang di dalam negeri itu sendiri. Sebuah pertarungan yang tidak bisa diselesaikan dengan uang, tidak bisa diselesaikan dengan gedung-gedung baru, dan juga tidak bisa diselesaikan dengan minyak. Pada dekade 1970-an, sepertinya dia berada di puncak kekuasaan. Iran mendapatkan banyak pendapatan dari minyak, militernya kuat. Dia dekat dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Dan di mata banyak negara, Iran adalah salah satu sekutu terpenting Barat di Timur Tengah. Tapi di dalam Iran sendiri, situasinya berbeda. Sementara pemerintah semakin kaya, banyak orang biasa merasa bahwa kemajuan negara tidak adil. Ada yang sangat diuntungkan, tapi banyak juga yang tertinggal. Pada tahun 1973, kekayaan Iran semakin bertambah karena kenaikan harga minyak di seluruh dunia. Karena hal ini, anggarannya menjadi lebih besar. Dia bisa mendanai lebih banyak proyek. Dia juga bisa membeli lebih banyak senjata dan perlengkapan militer. Dia ingin menjadikan Iran sebagai kekuatan regional. Artinya, dia ingin Iran menjadi salah satu negara terkuat di sekitarnya. Tapi seiring bertambahnya uang, masalah juga semakin besar. Ada laporan dan penelitian yang mengatakan bahwa korupsi semakin parah di sekitar keluarga kerajaan, pejabat-pejabat dekat, dan sekutu istana yang kaya. Bagi orang biasa, sepertinya jelas apa yang terjadi. Negara semakin kaya, tapi tidak semua orang mendapatkan manfaat yang sama. Bersamaan dengan itu, harga barang-barang juga naik. Lebih banyak uang masuk ke dalam ekonomi, tapi pengendaliannya tidak berjalan dengan baik. Makanya banyak orang masih kesulitan dengan pengeluaran sehari-hari. Seperti itulah keadaannya. Ada uang dalam jumlah besar yang masuk ke rumah, tapi kalau hanya sedikit orang yang pegang dan penggunaannya tidak baik, bukan berarti kehidupan semua orang langsung membaik. Begitulah perasaan banyak orang Iran dulu. Negaranya kaya, tapi masih banyak yang marah. Dan saat ketidakpuasan publik semakin parah, politik di bawah Shah justru semakin diperketat. Pada tahun 1975, dia menetapkan bahwa hanya satu partai yang sah boleh ada di Iran. Itu adalah Partai Rastakis. Singkatnya, kalau kamu ingin ikut politik resmi, kamu harus masuk ke partai ini. Bagi Shah, ini adalah cara untuk mempersatukan negara. Tapi bagi banyak kritikus, ini jelas merupakan sinyal bahwa dia tidak mau lagi punya lawan politik yang sesungguhnya. Disinilah berbagai kelompok semakin bersatu melawannya. Keyakinan mereka tidak sama. Ada kelompok konservatif religius, ada mahasiswa, ada kelompok kiri, ada kelompok liberal, ada pekerja biasa. Tapi banyak dari mereka punya keluhan yang sama. Kontrol Ferdinand Marcos sudah terlalu berlebihan. Ketakutan sudah terlalu besar. Dan istana sudah terlalu jauh dari kehidupan nyata rakyat.
Di luar negeri, nama Ayatollah Khomeini semakin terkenal. Meskipun dia sedang diasingkan, pesannya tetap sampai ke Iran. Ada khotbah dan rekaman yang disebarluaskan. Ada para pendukung yang diam-diam menyebarkan kata-katanya. Perlahan dia menjadi simbol perlawanan terhadap rezim. Pada Januari 1978, sebuah artikel di surat kabar Etila menjadi pemicu api yang lebih besar. Artikel itu mengecam Khomeini dan para pendukungnya. Bagi pemerintah, mungkin ini adalah cara untuk melemahkan pengaruhnya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Hal ini semakin membuat banyak orang marah. Terjadi berbagai protes, ada yang tewas dalam bentrokan-bentrokan. Dan dalam tradisi Islam Syiah, memperingati orang-orang yang meninggal setelah 40 hari sangatlah penting. Karena itu, siklus ini terus berulang. Ada protes, ada yang terluka dan meninggal. Setelah 40 hari, ada protes baru. Dan sekali lagi, kemarahan semakin membesar. Pada bulan Agustus 1978, terjadi salah satu insiden paling kelam selama masa revolusi. Sebuah bioskop terbakar habis di kota Abadan. Ratusan orang tewas. Sampai sekarang, detail lengkap tentang siapa yang bertanggung jawab masih tetap kontroversial. Namun pada saat itu, banyak yang percaya bahwa rezim terlibat. Hal ini semakin memicu kemarahan terhadap pemerintah. Saat protes semakin meluas, Syah mencoba melakukan beberapa perubahan. Dia membubarkan Partai Rastakis. Dia mencoba menunjukkan bahwa dia siap untuk melonggarkan politik. Tapi semuanya sudah terlambat. Kemarahan sudah terlalu besar. Terlalu banyak orang yang sudah tidak percaya lagi. Dan gerakan menentangnya sudah terlalu luas. Pada akhir tahun 1978 jutaan orang turun ke jalan. Ini bukan lagi sekadar protes dari satu kelompok. Ini telah menjadi pemberontakan besar-besaran dari berbagai lapisan masyarakat. Ada pemimpin agama, ada mahasiswa, ada pekerja, ada pengusaha, ada keluarga biasa. Alasan mereka berbeda-beda, tapi kebanyakan menginginkan hal yang sama. Kepemimpinan Syiah harus segera diakhiri. Sementara semua ini terjadi, pikiran Syiah semakin kacau. Ada laporan bahwa dia bahkan mencurigai beberapa diplomat asing mungkin membantu para demonstran. Dia sudah tidak tahu lagi siapa yang benar-benar sekutu dan siapa yang musuh. Dan ketika beberapa pemimpin militer mulai berbicara dengan oposisi, menjadi jelas bahwa fondasi kekuasaannya mulai melemah. Pada Januari 1979, Shah meninggalkan Iran. Penjelasan resminya adalah dia perlu beristirahat dan menjalani perawatan medis. Namun bagi banyak orang, apa yang terjadi sudah jelas. Dia pergi karena rezimnya sedang runtuh. Beberapa minggu kemudian, Ayatollah Khomeini kembali ke Iran setelah bertahun-tahun di pengasingan. Dan dia disambut oleh kerumunan orang yang sangat besar. Dan sejak saat itu, arah negara benar-benar berubah. Iran yang dulu diimpikan oleh Shah untuk menjadi modern, kuat, dan dekat dengan Barat, kini memasuki babak baru. Negara ini bukan lagi sebuah monarki. Perlahan-lahan, negara itu menjadi Republik Islam. Dan disinilah pelajaran terbesar dari kejatuhan Shah terlihat. Tidak cukup hanya membuat negara menjadi kaya. Tidak cukup hanya memiliki militer yang kuat. Tidak cukup hanya mendapat dukungan dari negara-negara besar. Jika rakyatmu sendiri sudah kehilangan kepercayaan, seberapa besar pun istanamu, kemarahan rakyat tetap bisa mengguncangnya. Saat Syah Muhammad Reza Pahlavi meninggalkan Iran pada Januari 1979, dia tidak hanya kehilangan kekuasaan, dia juga menderita penyakit yang parah. Menurut laporan, selama beberapa tahun dia sudah menderita leukemia, sejenis kanker darah, dan kondisinya semakin memburuk dengan cepat. Alih-alih segera mencari pengobatan di suatu tempat, dia justru berpindah-pindah terlebih dahulu. Dia mengunjungi beberapa negara termasuk Mesir, Maroko, Meksiko, dan Panama. Akhirnya dia diizinkan masuk ke Amerika Serikat untuk menjalani pengobatan. Namun setelah diperiksa dengan seksama, diketahui bahwa kondisinya sudah sangat parah. Pada Juli 1980, dia meninggal di Kairo, Mesir pada usia 60 tahun. Dia juga dimakamkan di sana karena dia tidak bisa kembali ke Iran. Sementara itu, arah negara benar-benar telah berubah. Setelah revolusi Iran, hubungan antara Iran dan Amerika Serikat memburuk. Situasi ini semakin memburuk setelah krisis sandera di Kedutaan Besar Amerika di Teheran pada tahun 1979. Sejak saat itu, kedua negara menjadi musuh selama beberapa dekade. Perang Iran-Irak yang berdarah juga terjadi dari tahun 1980 hingga 1988. Setelah kematian Ayatollah Khomeini pada tahun 1989, Ayatollah Ali Khamenei menjadi pemimpin tertinggi baru Iran. Hingga saat ini, Iran masih terus menghadapi protes, sanksi, dan ketegangan dengan negara lain. Jadi sampai sekarang, pendapat orang-orang tentang dirinya masih terbagi. Bagi sebagian orang, dia adalah pemimpin yang membawa kemajuan pesat,
modernisasi, lebih banyak sekolah, dan ekonomi yang lebih kuat. Sementara bagi yang lain, dia adalah simbol korupsi, pengekangan kebebasan, dan kekuasaan yang terlalu terpusat. Dan mungkin keduanya punya poin masing-masing. Karena sejarah Muhammad Reza Pahlavi bukanlah kisah sederhana antara yang baik melawan yang jahat. Ini adalah kisah tentang seorang pemimpin yang ingin memodernisasi negaranya. Namun dalam prosesnya, perlahan-lahan ia kehilangan kepercayaan dari banyak rakyatnya sendiri. Dan itulah yang menjadi awal dari salah satu perubahan terbesar dalam sejarah Iran modern.